Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita Bapak Haji Mulyadi dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah yang juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan rutinan kita, melaksanakan kebiasaan kita, yaitu zikir dan sholat tasbih dalam acara Intidhar Lailatul Qadar, yaitu menanti atau menunggu datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari kesungguhan kita mencari Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum pelaksanaan acara malam hari ini. Yang pertama yaitu berdoa bersama-sama. Ini berjamaah kita berdoa, sebagaimana berjamaah kita juga sholat. Ini memang sudah kebiasaan kita, sangat dianjurkan kita untuk melakukan sesuatu dengan berjamaah. Kalau kita datang ke camat misalnya, datang sendirian aja kita nggak berani ya nganterin proposal. Kita nganterin proposal sendirian ke camat nggak berani. Nah ini kita mau datang kepada Allah, masa sendirian. Nah kita bareng-bareng supaya yang tadinya belum bisa kemudian jadi ikut bisa, yang tadinya kira-kira belum lancar kemudian jadi ikut lancar. Ini yang pertama. Kemudian hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya doa itu yasuddu hajamatil kawarith. Yang namanya doa itu bisa menghalangi semua mara petaka atau bencana-bencana yang turun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim, ini disebutkan bahwa la yugni hadarun min qadarin. Rasa takut kita ini gak akan bisa mengalahkan takdir Allah. Tapi wa inna du'a yanfa'u lima nazala wa ma lam yanzal wa ma lam yanzil. Yang namanya doa itu bisa bermanfaat untuk kita untuk sesuatu bencana yang sudah turun maupun yang belum turun. Ini doa bisa bermanfaat. Dalam selanjutan hadis itu, udah rapi belum, Pak Yudi? Ya, udah ya. Dalam lanjutan hadis itu Rasulullah menyebutkan innal bala'a yanzilu fayalqahu du'a. Yang namanya bala, yang namanya malapetaka itu setiap hari turun. Nah kemudian doa kita ini, kemudian doa kita naik, itu yang namanya malapetaka atau bala dengan doa ini berantem nih. Doa dan bala atau malapetaka yang turun ini berantem di langit, kita nggak tahu aja, dan ini berlaku terus sampai hari kiamat. Jadi doa itu paling tidak bisa meringankan takdir dengan takdir yang lain. Kalau takdirnya misalnya seseorang di antara kita takdirnya ini Allah kasih musibah sakit misalnya, yang harusnya sakit parah, itu gara-gara doa ini bisa sakitnya cuma puyeng-puyeng dikit aja, masuk angin palingan. Ini pentingnya kita berdoa, karena doa itu bisa mencegah yukhaffifu al-qadara bil qadari. Doa itu bisa meringankan takdir dengan takdir yang lain. Memang itulah yang sangat diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah menganggap bahwa doa kita orang-orang mukmin itu adalah senjata. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini berdoa bersama-sama, ini Allah selamatkan kita dari segala macam bala. Dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Karena sesungguhnya yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tata cara pelaksanaan sholat dan zikir. Yang pertama akan kita dahului dengan zikir. Nanti zikir saya dahului dengan tawasul. Kemudian setelah itu baru kita lanjut dengan pembacaan Yasin. Kemudian dengan zikir tahlil dan lain sebagainya, yang urutannya sesuai dengan zikir yang ada pada malam Kamis al-halaqatul munfarijah. Jadi nanti ada tawasul kepada imam atau syekh yang mengarang salawat kamilah ini. Nanti ada tawasulnya, nanti dipimpin oleh akhi Al-Mukarram Omkul, Ustadz Omkul, samping saya ini. Nah kemudian setelah selesai sampai doa wahbah, nanti kita istirahat sebentar. Nah nanti setelah doa wahbah, setelah doa wahbah nanti ada doa namanya doa kamilah. Doa kamilah sebagai penutup. Nanti doa kamilah ini saya berhenti sebentar
Saat saya berhenti sebentar, maka silakan disebutkan hajatnya masing-masing. Untuk diri kita, untuk keluarga, yang penting itu dalam berdoa kita terang hati kita. Terang hati kita, selamat, barokah, manfaat dunia dan di akhirat. Itu yang penting. Jadi silakan saat saya berhenti dipanjatkan hajatnya, dimohonkan kepada Allah hajatnya masing-masing. Nggak usah kencang-kencang, nanti sebelahnya kawan pengen pengen kawin lagi kan ketahuan jadinya. Jadi dalam ini aja, dalam hati aja. Nah, selesai dari doa kamilah, kita istirahat sebentar. Nanti yang mau wudhu lagi silakan wudhu. Kemudian baru kita lanjut dengan sholat tasbih. Jamaah rahimakumullah, sholat tasbih ini 2 rakaat salam. Yang pertama kita niat sholat tasbih berjamaah aja, nggak apa-apa, nanti ikutin. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Bahatiyah mengatakan sholat yang tidak disyariatkan berjamaah. Kalau tarawih kan memang ada syaratnya berjamaah. Idul Fitri sholat sunnah disyariatkan berjamaah. Ini sholat tasbih boleh nggak berjamaah? Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu lagu apa sholat tasbih berjamaah? Itu ada dijelaskan dalam Syarah Ghoyatul Munah. Sholat yang tidak diajarkan oleh Nabi secara berjamaah maka tetap boleh berjamaah, hukumnya mubah, bukan sunnah tapi hukumnya mubah. Jadi kita sholat tasbih berjamaah boleh. Sholat hajat berjamaah sebagaimana dalam thariqah ada sholat hajat berjamaah boleh, mubah hukumnya, jadi bukan bid'ah. Tenang aja, udah pokoknya saya jamin itu bukan bid'ah. Nah, kemudian sholat berjamaah ini nanti ikuti saja. Yang penting nanti selesai kita Fatihah, kemudian baca surat yang pertama itu wadduha. Selesai wadduha baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Baca lagi tasbih yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tidak, rabbana lakal hamdu, selesai baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali lagi. Terus sujud juga begitu, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk di antara 2 sujud 10 kali juga. Kemudian sujud yang kedua juga 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga 10 kali. Nah, sebelum bangun untuk rakaat yang kedua kita duduk istirahat, namanya julusul istirahah. Duduk baca lagi di situ 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah itu baru bangun baca Fatihah rakaat kedua. Kemudian rakaat yang kedua itu suratnya adalah surat Alam Nashrah. Selesai Alam Nashrah, pokoknya setiap selesai surat itu 15 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 15 kali. Dan seterusnya sama sampai sujud yang kedua, di rakaat yang kedua sama 10 kali. Nanti sebelum kita salam fil alamina innaka hamidum majid, ini baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lagi 10 kali. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullah. Ini jumlahnya semua 75, saudara. Dalam 2 rakaat itu 75. Jadi kalau kita 4 rakaat berapa tuh 75 kali 2? 150. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengajarkan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, siapa yang melakukan ini maka apapun yang dia minta kepada Allah insya Allah akan diijabah oleh Allah. Rakaat yang kedua juga seperti itu, sama bacanya, hanya saja suratnya nanti saya baca jahar juga. Surat yang kedua itu inna a'toina rakaat pertamanya, kemudian rakaat yang keduanya idza jaa nasrullah. Nanti selesai sholat tasbih langsung baca doa, namanya doa kutub. Nanti cukup hadirin jamaah amin aja, nanti saya baca doa kutub. Nah, setelah itu selesai. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini mendapat ridha Allah dan Allah berikan kelancaran. Mari sama-sama kita mulai dengan beristighfar. Oh ya, ada lagi satu lagi yang tertinggal yang ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu batu. Itu batu bukan lato-lato ya. Itu buat baca kamilah. Jadi baca salat kamilah, Allahumma sholli salatan kamilah sampai selesai 1. Fi hadzal kulli milak 1. Kemudian lagi baca 1 terus sampai habis. Itu jumlahnya semua 4.444 itu jumlahnya semuanya. Nanti kita habiskan dari mangkok yang disediakan. Jadi untuk menghitung salat kamilah. Mari sama-sama kita mulai dengan baca istighfar.